Kalau minyak sama perminyakan paling aplikasinya. Kalau gitu tepat saya tambahkan fisikanya sedikit banyak. Oke, kita lihat lebih dahulu. Kalau yang elastisitas, yang kali ini kita akan bahas itu ada tegangan, ada regangan, ada elastisitas, kemudian nanti ada modulus elastisitas. Itu apa saja, terus manfaatnya untuk apa mempelajari itu nanti kita lihat. Ini konsep yang cukup sederhana, konsep tentang tegangan atau stres. Jadi tegangan itu dipahami sebagai gaya persatuan luas permukaan. Jadi ada sesuatu yang mempengaruhi permukaan sesuatu, seberapa luas, itu adalah tegangan. Satuannya itu Newton per meter kubik, kemudian persamaannya tegangan atau S itu sama dengan F gaya persatuan luas. Nah, untuk gaya normal, tegangan itu dibedakan ada dua. Ada tegangan tarik, ada tegangan tekan. Jadi ada yang menekan, ada yang menarik. Oke, itu konsep sederhananya. Kemudian itu kalau yang bidangnya bidang lurus atau permukaannya itu lurus. Sekarang bagaimana kalau untuk permukaan yang tidak tegak lurus atau yang permukaannya tidak rata? Nah, tegangan itu nanti diuraikan lagi. Ada tegangan normal, ada tegangan geser. Nah, tegangan normal itu yang tegak lurus terhadap permukaan. Kalau lebih jauh lagi dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, kalau yang tegangan geser atau paralel di permukaan, yang biasanya dipengaruhi oleh kemiringan atau sudut dari permukaan di mana benda itu bergeser. Kemudian yang kedua, itu tentang regangan atau strain. Sebentar. Regangan atau strain. Apa itu regangan atau strain itu? Regangan itu perubahan bentuk atau deformasi yang relatif terhadap tegangan. Jadi konsepnya adalah regangan itu adalah perbandingan antara perubahan dimensi benda. Perubahan dimensi benda itu berarti ukuran bentuk, ya, dari dimensi semula menuju benda elastis yang mengalami tegangan. Benda apapun itu, sekeras apapun itu, dia punya kemampuan untuk elastis seberapa besar. Dia punya kemampuan untuk memegang seberapa besar. Dia punya kemampuan untuk berubah bentuk seberapa besar. Jadi ada batasannya. Deformasinya itu bisa seberapa besar sampai deformasi akhir atau maksimum. Kemudian bendanya itu pecah, patah atau putus. Ini jadi konsep awal supaya teman-teman yang teknik geologi atau teknik geofisik itu bisa paham lebih lanjut tentang misalnya perubahan bentuk permukaan ketika terjadi gempa bumi, deformasi di permukaan, deformasi pada kenampakan kelerengan, atau ketika teman-teman geologi melihat struktur geologi tertentu yang mengalami deformasi, yang harusnya itu dia strukturnya sama, satu level, satu struktur, satu tingkatan, ternyata akibat deformasi, akibat tegangan yang mempengaruhi dia terdeformasi, bentuknya berubah. Ada lengkung, ada yang patah, ada yang naik, ada yang turun. Nah, asalnya itu dari sini, konsep ini dulu. Saya boleh rekam nggak ya? Record. Oh, boleh. Ternyata. Baik. Tegangan, ada tegangan berarti benda itu punya tegangan yang bisa diukur.
kemampuannya untuk meregang itu bisa diukur atau bisa diklasifikasikan dalam kelas-kelas tertentu kemampuannya meregang benda itu. Kalau contohnya kalian sederhana, lihat saja misalnya anak-anak sekarang suka main slime ya, slime yang dibentuk-bentuk segala macam. Bandingkan dengan slime, kayu, besi. Mana yang punya kemampuan itu diregangkan lebih mudah, mana yang lebih sulit, mana yang lebih garing, atau kayu yang masih mentah dengan kayu yang sudah kering misalnya. Punya kemampuan untuk dilengkungkan sedemikian rupa, sehingga ada bagian yang meregang. Kalau yang kering sudah tidak, biasanya tidak terlalu. Kita lihat macam-macam regangan. Ada regangan tarik, ada regangan volume, ada regangan geser. Ini konsep awalnya, nanti setelah itu kalian bisa terapkan di anak-anak struktur permukaan bumi, itu oh ternyata ini ada yang meregang, ini ditarik atau dia tertekan atau dia bergeser. Konsepnya dari konsep ini dulu. Regangan tarik itu delta L per L0, itu delta L itu perubahan panjang, L0 itu panjang mula-mula. Regangan volume, delta V per V0. Terus ada regangan geser. Nah, untuk regangan geser, kita lihat ada ilustrasi yang saya buat di situ, ada gambar bentuk bangun, kubus, yang ternyata bergeser. Bawahnya tetap, atasnya yang bergeser. Nah, ini terjadi regangan geser. Persamaannya masih sederhana sekali. Kita lihat yang berikutnya. Ternyata dari regangan dan tegangan tadi, kita bisa lihat deformasi. Deformasi di sini ada beberapa istilah yang kita akan pakai selanjutnya nanti. Ada deformasi elastisitas, ada deformasi plastis. Elastisitas itu adalah sifat zat atau bahan yang memungkinkan benda itu kembali pada ukuran semula setelah gaya yang mengganggu dia atau gaya yang menyebabkan dia terdeformasi atau berubah bentuk, berubah panjang, berubah volume, itu dihilangkan. Dia punya kemampuan elastisitas untuk kembali ke posisi semula, kembali ke ukuran semula, ke bentuk semula. Tapi ada batas elastisitasnya. Apa itu batas elastisitas? Batas elastisitas itu adalah nilai tegangan paling kecil yang bisa menimbulkan deformasi permanen. Nah, ini bahasanya tinggi padahal cuma mau bilang yang bisa menimbulkan dia rusak. Dia tidak bisa kembali ke posisi semula pada benda itu. Itu adalah batas elastisitas. Ketika batas elastisitasnya sudah tercapai, dia akan terjadi deformasi plastis. Itu deformasi yang tidak kembali ke bentuk semula. Walaupun setelah gaya yang mengganggu, gaya yang merubah, atau gaya yang mendeformasi benda itu dihilangkan, deformasinya tidak berubah. Namanya deformasi plastis. Artinya dia sudah lewat batas elastisitasnya. Dari sini kita tahu ada bahan yang rapuh, ada bahan yang kenyal. Bahan yang rapuh ini bahan yang jika diberi gaya melewati batas elastisitasnya, dia akan menjadi patah, putus, atau rusak. Nah, kemudian ini nanti kalau kalian yang geologi, geofisik juga sih, kalau geologi akan belajar tentang material di alam itu material apa saja, bahan apa saja, jenis batuan apa saja yang mudah terdeformasi, yang tidak mudah terdeformasi, yang kemampuan elastisitasnya tinggi, yang kemampuan elastisitasnya rendah. Begitupun yang geofisik, teknik geofisik, yang lebih ke metode-metode yang digunakan untuk mempelajari lapisan bawah permukaan bumi, atau bahan-bahan batuan. Nah, setiap bahan itu punya kemampuan elastis yang unik.
yang masing-masing punya kemampuan sendiri, punya batas elastisitas sendiri. Ini jadi bahan untuk mempelajari. Bahkan orang mempelajari tentang gempa sekalipun, dia mempelajari tentang kemampuan benda, bahan, lapisan, batuan untuk elastis seberapa besar, supaya dia bisa merambatkan gelombang. Itu bahan rapuh tadi, kita udah ceritanya jauh, kemudian ada bahan yang kenyal. Bahan yang kenyal ini bahan yang memberikan deformasi plastis hingga titik putusnya dan punya daerah plastis yang cukup lebar. Nah, dari sini kita kenal, atau ternyata ada sifat elastis yang unik dari setiap bahan, setiap benda, atau setiap zat. Dari situ kita kenal ada namanya modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu diperoleh dari tegangan versus regangan. Modulus elastisitas itu ada beberapa. Ada modulus Young, ada modulus benda atau modulus bulk, kemudian ada modulus geser. Kalian lihat uniknya setiap modulus elastisitas ini, itu dia berdasarkan konsep awal tadi. Konsep awal gaya yang mempengaruhi luasan tertentu untuk dia bergeser, untuk berubah bentuk, atau untuk berubah volume. Nah, kita lihat modulus Young. Modulus Young ini juga biasa disebut sebagai modulus elastisitas. Ini karena dia biasanya melihat sifat elastisitas benda yang arahnya itu memanjang. Benda yang memanjang kemudian merapat kembali, memanjang, merapat kembali. Ini diukur dengan modulus Young. Modulus Young itu sama dengan gaya perluasan dibagi dengan perubahan panjang benda tersebut terhadap panjang mula-mulanya dia. Itu konsepnya, persamaannya itu Y sama dengan F per A per delta L per L. Itu konsepnya yang tadi yang saya bilang. Modulus Young itu diperoleh dari gaya dibagi dengan luasan, dibagi lagi dengan panjang luasan, dibagi berdasarkan panjang luasan mula-mula. Panjang benda mula-mula. Itu modulus Young. Sekarang kita lihat yang berikutnya, modulus bulk. Modulus bulk itu apa? Perbandingan negatif atau perubahan tekanan terhadap regangan volume yang dihasilkan. Perubahan volume. Regangan volume yang dihasilkan itu perubahan tekanan del V perubahan volume per V mula-mula. Nah, modulus geser. Modulus geser itu perbandingan tegangan geser dan regangan geser yang dihasilkan. Jadi, tegangan geser itu gaya tangensial per luas permukaan. Persamaan-persamaan dasar ini yang kemudian dipakai untuk mencari sifat asal gempa, misalnya sumber daya mineral di bawah permukaan dengan menggunakan metode-metode tertentu misalnya. Metode itu misalnya pemancaran gelombang jarak pendek ke lapisan bawah permukaan yang kemudian bisa dihitung target yang dituju itu ada berapa, minyak ada di mana misalnya. Itu aplikasinya. Ini ilustrasinya modulus geser. G sama dengan FT per A dikurangi X per H. X itu panjang pergeseran akibat gaya FT. Tangensial pergeseran sudutnya. Untuk X-nya kecil, pergeseran yang kecil, berarti X per H itu besarannya sama dengan sudut pergeserannya. Oke, itu secara umum. Yang berikutnya saya coba cerita tentang osilasi harmonis. Osilasi harmonis yang kita bahas di sini bukan pada gelombang bunyi, tapi lebih ke gelombang mekanis. Gelombang yang bergerak pada bidang. Ya sebenarnya kalau bilang gelombang bunyi, gelombang suara itu juga getaran yang merambat pada bidang tertentu. Bidangnya udara, yang dianggap sebagai bidang, kalau kita sudah lihat, kalau perspektifnya itu sudah dibangun, berarti kita akan paham bersama
bahwa ternyata gelombang itu akan merambat melalui bidang apapun. Yang padat, yang cair, bahkan lewat udara. Gelombang akan memanfaatkan semua jenis bidang ini untuk merambat. Bahkan di lapisan yang kalau di geofisika, kalau lebih lanjut lagi nanti cerita lapisan di bawah permukaan itu ada lapisan moho. Lapisan moho itu biasanya kalau gelombang gempa melalui lapisan itu, gelombangnya hilang. Tapi setelah lapisan itu nanti gelombangnya muncul lagi. Jadi sebenarnya bukan hilang, tapi gelombang itu merambat melalui lapisan itu tapi tidak terbaca oleh kita. Jadi perspektifnya kenapa saya bilang bidang itu bukan cuma bidang yang fisik terlihat, tapi kayak udara di sekitar kita ini pun itu merupakan bidang. Kalau mau didiskusikan lebih lanjut, sederhana saja contoh misalnya, kalau kita ada di pinggir jalan, lebih bagus itu ada di pinggir jalan di mobil yang kosong misalnya di pinggir jalan, itu ketika trek lewat, mobil kita itu akan bergetar. Padahal kita dengan trek yang lewat itu tidak bersinggungan. Tapi kita punya jarak yang lumayan jauh, yang diantara kita itu yang ada adalah udara. Kolom udara, lapisan udara. Tapi ketika mobil lewat, kita bergetar. Nah, ketika mobil lewat, itu dia punya getaran mekanis yang merambat melalui udara, yang merambat melalui tanah, yang kemudian kita pun turut merasakan getarannya. Kenapa bisa kita merasakan getarannya? Karena ada osilasi yang bergerak. Osilasi harmonis. Kenapa namanya osilasi harmonis? Dia harmonis. Dia bergerak karena ada gangguan di tempat yang lain. Kita bergerak karena ada yang bergerak di tempat lain. Dia harmonis satu dengan yang lain. Dia baik-baik saja hubungannya. Makanya ketika yang sebelah bergerak, dia juga ikut bergerak. Kalau hubungannya tidak harmonis, maka ketika yang sebelah bergerak, dia diam-diam saja. Oke? Itu aplikasinya harian. Dalam osilasi harmonik ada beberapa parameter yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui, dan biasanya dari SMA, SMP, SMA ini sudah sering didengar. Ada yang namanya amplitudo, ada namanya periode, ada namanya frekuensi. Apa tuh amplitudo? Amplitudo itu biasanya tinggi gelombang. Tapi sekarang kita pakai konsep yang bahasanya lebih tinggi lagi. Apa itu amplitudo? Amplitudo itu pergeseran maksimum dari titik setimbang. Dari titik 0 dia bergerak ke puncak maksimum, itu adalah amplitudo. Kemudian apa itu periode? Periode itu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gerakan osilasi. Dari titik awal pindah ke titik awal lagi. Kemudian apa itu frekuensi? Frekuensi itu jumlah osilasi per satuan waktu. Frekuensi satuannya hertz. Kemudian periode waktu, detik, amplitudo biasanya sentimeter atau meter. Oke, ini ada ilustrasinya. Oke, osilasi harmonik. Dia berosilasi. Berarti dia punya kemampuan untuk setelah diganggu, ditarik dari kondisi setimbangnya, ini ada gambar, tolong dilihat. Ada benda yang ujungnya dipasangi pegas, di ujungnya dipatok di tembok. Pada posisi setimbang benda ini tidak bergerak. Dalam kondisi pegasnya itu setimbang, dia tidak bergerak. Tapi ketika pegas ini diganggu, ditarik bendanya sejauh X dari titik 0,
dan dilepaskan, benda ini akan berusaha kembali ke posisi semula, tapi karena gayanya begitu kuat, dia akan kembali lagi bergerak, dan dia akan berosilasi dengan perubahan jarak tertentu, sampai posisinya setimbang kembali. Ketika diganggu dan dia berusaha kembali ke posisi setimbangnya itu, posisi awalnya itu, benda ini atau sistem ini, benda dan pegas ini, disebut memiliki gaya pemulih. Gaya pemulih pada pegas. Jadi dia akan berusaha mengembalikan posisinya di titik semula. Gaya pemulih ini pada pegas itu sebanding dengan perpindahan. Dari satu sistem ini, ada banyak persamaan yang bisa kita peroleh. Mau cari gaya, F sama dengan minus Kx. Dari gaya kita bisa cari percepatannya, massa kali percepatan sama dengan minus Kx. Dari percepatannya kita bisa cari X-nya berapa. Begitupun seterusnya. Ini udah diturunkan secara sederhana, turunkannya bagaimana? F itu sama dengan M kali A itu sama dengan D kuadrat X per DT kuadrat. Kalau diturunkan terus, X-nya akan saling menghabiskan, terus dia dapat X sama dengan A cos omega T. Dari A cos omega T, kita bisa dapat omega itu adalah akar K per M. Itu secara sederhana. Terus omega T itu apa? Omega itu ada frekuensi sudut. Satuannya radian per second. Frekuensi sudut itu sudut yang dibutuhkan untuk dia bergerak sampai dia kembali pada posisi semula. Nah, pada X sama dengan A cos omega T tadi, omega itu adalah frekuensi sudut. Untuk satu kali periode, 2pi sama dengan omega T. Jadi periode T itu bisa diperoleh dari 2pi dibagi dengan omega jika diketahui omeganya. Ini bisa dibolak-balik juga. Kalau diketahui omega, mau cari periode, tinggal pindah omega sama dengan 2pi per T. Dari T sama dengan 1 per F, F sama dengan 1 per T, kita bisa peroleh juga frekuensi. Jadi dari satu informasi, kita bisa cari banyak hal. Terus ada lagi dikenal ada sudut fase atau sudut fase gelombang. Ini sudut fase itu adalah pergeseran dari amplitudo, posisi amplitudonya. Dari X sama dengan A cos omega T tambah C itu sudut fasenya. Jika C-nya lebih besar dari 0, dia akan bergeser ke kiri. Jika C lebih besar dari 0, dia akan bergeser ke kanan. Itu syaratnya. Oke. Nah, dari syarat itu kemudian secara kinematika, itu urusannya orang fisika, kita tinggal pakai kalau di teknik geologi dan teknik geofisik, dia peroleh ternyata perpindahannya itu bisa dicari. Perpindahannya itu X maksimum sama dengan A, dari situ X sama dengan A cos omega T ditambah C. Dari situ juga ternyata bisa dapat kecepatannya. V maksimumnya berapa? V itu dx per dt, kalau diturunkan terus, dia dapat minus A omega sin omega T tambah C. Kemudian dari kecepatan, sudah pasti kita bisa dapat percepatannya. Nah, ini percepatannya. Oke. Kemudian untuk kasus benda yang berosilasi pada pegas, pada posisi setimbang, ini syaratnya, pada posisi setimbang, itu mg dikurangi kx1, ini, itu sama dengan 0. Perubahan panjang pegas ketika diberi gaya gangguan dari luar. Tapi pada keadaan lainnya, untuk mencari gaya yang mempengaruhi sampai pegas itu berubah bentuknya, berubah posisinya, dan berusaha kembali ke posisi awalnya, itu dia pakai persamaan F sama dengan mg dikurangi kx1 dikurang k delta x. X1 ini adalah panjang setelah dia berubah, delta x itu perubahannya.
itu nanti akan diperoleh gaya yang dipakai untuk mengganggu pegas itu berapa besar. Ini penjelasan yang persamaan tadi. Oke, itu kalau pegas bagaimana Pak dengan kalau misalnya bandul? Bandul sederhana. Nah ini bandul itu ada punya titik normal, titik setimbang, titik di mana dia berada pada posisi 0, tidak bergerak. Ini jadi kita ganggu, kita tarik sejauh X, baru kita lepas bandulnya. Atau kita tarik atau kita dorong sejauh X, baru kita lepas bandulnya. Bandul itu akan bergerak mencari sampai kapan dia bisa dapat di posisi titik 0 lagi. Dia selalu akan mencari supaya dia berada kembali di posisi normalnya. Nah, gaya yang membuat bandul bergerak pada lintasan X itu bisa dicari dengan informasi berapa massa bandulnya, berapa sudut yang terbentuk ketika bandul itu diganggu. F sama dengan minus mg sin theta. Nah, asumsi jika tetanya kecil, maka sin theta itu setara dengan theta diperoleh hukum 2 Newton. D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan minus mg per L dikalikan dengan X. Lihat persamaannya mirip dengan pegas yang tadi. Sekarang, kalau pegas itu tadi diganggu, dia akan berusaha kembali ke posisi normalnya. Berarti pegas itu punya kemampuan, punya kekuatan, punya energi. Sehingga membuat dia bisa bergerak dari posisi gangguan sampai kembali ke posisi normal. Ada energi yang bekerja. Energinya itu ada energi potensial, ada energi kinetik. Untuk energi potensialnya, U sama dengan 1/2 kx kuadrat. Untuk energi kinetiknya, K sama dengan 1/2 mv kuadrat. Jika ada sudut yang terbentuk ketika gangguan diberikan pada sistem, maka persamaan yang digunakan cos kuadrat omega T ditambah dengan C. Oke. Lanjut, ada lagi namanya osilasi teredam. Ada osilasi teredam, ada osilasi terpaksa. Osilasi teredam itu bagaimana Pak? Osilasi teredam ini biasanya kalau ketika pegas itu diganggu, kalau pegasnya dibiarkan begitu saja, dia akan berusaha kembali berdasarkan energinya sendiri. Tapi kalau kita mau jahil sedikit, waktu pegas itu kita tarik, waktu dia mau kembali, kita tahan. Kita berikan gangguan lagi. Supaya waktu dia berosilasi itu tidak sampai batas maksimum. Itu namanya dia teredam. Oke. Ini kapan dipakai, Pak? Ini dipakai ketika kalian mau coba pahami lapisan-lapisan bawah permukaan, di mana misalnya gelombang seismik bergerak itu ternyata amplitudonya itu bisa lebih kecil dan bisa lebih besar. Saya kasih contoh sebesar itu yang sumbernya ada di laut antara Kairatu, antara Seram dan Ambon. Ketika di Liang sama apalagi itu kampung yang satu, aduh, yang mengungsi ke gunung antara Liang dan Kulihu, apa? Wai, ya betul. Nah kalian, Liang, ini dia lewat dulu ya. Liang, Wai, terus Suli, Paso. Oke. Liang, Wai, Suli, Paso. Liang secara umum yang bangunannya baik itu cuma retak-retak kecil. Tapi Wai
Y itu hancur sebagian. Lewat ya. Y hancur. Suli itu cuma retak-retak sebagian. Paso sebagian hancur. Oke. Padahal gelombang yang lewat, gelombang gempa yang lewat itu sama semua. Kok bisa? Karena itu. Karena gelombang yang lewat itu ada bagian di mana gelombang itu amplitudonya membesar, ada di bagian daerah tertentu amplitudonya mengecil. Ada di bagian yang berikutnya lagi amplitudonya membesar. Kenapa? Karena ternyata lapisan bawah permukaan atau struktur batuan di daerah-daerah itu berbeda. Di liang, daerahnya itu daerah karang. Di Wai, daerahnya itu daerah sedimen. Di Suli itu daerah karang lagi. Di Paso daerahnya sedimen. Jadi gelombang gempa waktu sampai di liang, gelombangnya itu amplitudonya mengecil, tapi kecepatannya tinggi. Jadi amplitudonya kecil, kecepatannya tinggi lewat. Sampai di Wai, yang daerahnya itu aluvial, sedimen, gelombang sampai di situ amplitudonya membesar. Amplitudonya membesar, gelombangnya melambat. Sampai di Suli, gelombangnya itu amplitudonya mengecil lagi, dan dia dipercepat. Sampai di Paso, Paso itu daerah sedimen, daerah aluvial, gelombangnya amplitudonya membesar, kecepatannya mengecil. Itu yang menghancurkan. Nah, hubungannya sama ini apa, Pak? Ini osilasi yang teredam. Ada di daerah tertentu, ada di daerah dengan bahan tertentu, dengan batuan tertentu, lapisan tertentu, yang lebih padat, gelombang itu sampai amplitudonya kecil, dia diredam. Kecepatannya semakin cepat. Sampai di daerah tertentu juga, seperti misalnya di Wai dan di Paso, yang daerahnya itu lebih lembut, aluvial, sedimen, itu osilasinya itu terpaksa membesar. Kenapa? Karena sampai di daerah situ, daerahnya lebih renggang, dia amplitudonya membesar dan kecepatannya melambat. Untuk bisa memahami itu semua, berarti kita kembali ke konsep awal. Konsep osilasi gelombang mekanis. Gelombang itu akan merambat lebih cepat di bahan yang padat dan merambat, kecepatannya akan melambat di bahan yang lebih lembut, lebih renggang. Nah, ini manfaatnya. Kenapa persamaan-persamaan ini ada, osilasi teredam ini. Oke, ini persamaannya, dia menggunakan hukum Newton 2, ini solusinya. Kalau osilasi teredam berarti ada osilasi yang lain lagi. Ada namanya osilasi terpaksa. Osilasi terpaksa itu punya frekuensi netral, frekuensinya itu dari gaya penggerak tertentu, yang nilainya itu akan mendekati nilai frekuensi sudutnya itu akan berubah ketika dia dipaksa untuk membesar, karena tidak bisa merambat. Maka amplitudonya itu akan membesar. Nah, itu bagaimana ya? Jadi kalian malah bingung nanti ya. Jadi sistem osilasinya itu punya frekuensi netral. Ada frekuensinya yang netral. Tapi di frekuensi netral itu ada gaya yang mengganggu, yang menggerakkan dia harus berubah. Dari nilai yang netral tadi, W0 itu, dia harus mendekati gaya mengganggu dia. Sehingga amplitudonya itu membesar. Nah, kalau itu lebih enak kayaknya, konsep itu. Itu tentang osilasi, itu ceritanya, itu konsepnya, sama aplikasinya beberapa yang bisa saya jelaskan. Kalau nanti ada yang mau didiskusikan lebih lanjut lagi, nanti bisa kita diskusikan. Tapi selanjutnya, hari ini sampai di sini. Pertemuan berikutnya itu kita bahas tentang Oke. Pertemuan berikut kita bahas tentang gelombang mekanis. Ya, gelombang mekanik. Ada gelombang tali, bunyi, supervisi posisi gelombang
berdiri, resonansi, dan efek Doppler. Oke. Jadi kalian juga nanti bisa siap-siapin bahannya supaya kalau kuliah ketika saya cerita kalian, oh Bapak ini ceritanya yang sudah saya pelajari tentang ini. Oke. Oke. Mungkin hari ini sampai di sini. Bahannya nanti saya kirimkan ke ketua angkatan. Ketua angkatan nanti terus dibagi buat kalian. Oh iya, kita ada grup ya. Saya ingatnya yang TPM sama teknik TK, teknik kimia sama teknik perminyakan. Nanti bahannya saya bagi di grup aja ya. Grup yang dengan Pak Umbu itu. Iya Pak. Oke, baik. Iya Pak. Baik Pak. PDF-nya saya bagikan di situ. Terus saya mungkin minta semuanya aktifkan video untuk screenshot untuk bukti laporan. Ada 2 layar di saya. Ya, layar pertama dulu. Layar pertama sudah ada semuanya. Oke. 1, 2, 3. Ulang lagi. Layar pertama. 1, 2, 3. Oke. Sebentar ya, saya simpan dulu. Pin. Oke, sekarang layar kedua. Layar kedua ini siapa yang belum ya? Layar kedua sudah Preti Talahatu sama Nurul. Belum ada gambarnya. Nurul Fadila sama Preti Talahatu. Ada Pak. Preti ada? Pak. Ah, itu Preti sudah kelihatan wajahnya. Sebentar, yang lain belum. Oke, ini karena kualitas jaringan juga nih. Oke, baik. Semuanya udah ada. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, semangat semuanya ya. Baik yang di rumah, yang di kampus, di kos-kosan, yang di mobil, yang di mana lagi nih? Ya, di halaman rumah. Tetap semangat semuanya. Nanti pertemuan berikutnya hari apa ya? Hari Rabu apa hari Kamis? Kamis Pak. Kamis Pak. Kamis Pak. Hari Kamis. Oke. Kamis. Kamis jam 3 juga kan Pak? Iya, hari Kamis jam 3 juga. Hari Kamis jam 3 juga. Baik. Terima kasih semuanya ya. Selamat siang. Sampai ketemu hari Kamis jam 3. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya anak-anak, mari kita lanjut belajar.